Cek cuy, selamat malam teman-temanku yang berbahagia. Di malam ini saya mau sedikit cerita, dan ini kisah nyata yang pernah dialamin oleh temen SMA saya dulu cuy. And hopefully after you guys listen to this short story, teman-teman bisa mengambil pelajaran atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan Anda mau kasih judul cerita ini Tajamnya Dua Orang Yang Teraniaya. Kejadian ini terjadi di tahun 2012, mendekati waktu UAS waktu itu cuy, ujian akhir semester. Saya memiliki dua teman tepatnya, si A dan si B. Si A ini adalah seorang perempuan yang mana, sorry to say, dia ini anak yang berkebutuhan khusus atau ABK cuy. But she is very very confident cuy, overconfident. Even she is not good enough actually. Good looking enough, I mean. Nah, karena dia terlalu pede itu, akhirnya banyak teman-temannya yang suka bully dia cuy. Dan salah satunya ini si B ini. Si B ini seorang cowok, seorang laki-laki metroseksual cuy ya. You know lah cowok yang metroseksual seperti apa cuy ya. Nah, suatu ketika selesai mata pelajaran bahasa Inggris waktu itu cuy, di akhir pelajaran, di akhir sekolah, mereka melakukan proses pembelajaran di lab bahasa Inggris cuy, yang mana labnya ini di lantai 3 sekolahan kita cuy. Dan kalau di lab ya you know lah, kita harus lepas sepatu cuy ya. Sepatu dilepas dan mereka pun melakukan proses pembelajaran. After proses pembelajarannya selesai cuy, si B ini si cowok ini keluar terlebih dahulu cuy. Keluar terlebih dahulu dan dia pengen ngisengin nih temen ceweknya ini, si A itu tadi cuy. Ingat, ngisengin cuy ya, bukan ngisengin. Awas jangan salah baca atau ngejahilin temennya. Dia menyembunyikan sepatunya si A ini cuy. Disembunyikan entah di mana cuy. Dan dia pun turun, ambil motor dan OTW pulang cuy, si B ini cuy. Dan selang beberapa menit kemudian si A pun keluar cuy. Si A keluar, dia kaget dong, kok nggak ada sepatu saya kan gitu cuy. Dia bingung nyariin. Nah, dia udah menduga kalau sepatunya ini disembunyikan sama temennya. Dia bingung nyariin, sedangkan beberapa dari temennya udah pada pulang. And finally, maybe mungkin karena dia kesal atau dia udah capek sepatunya nggak ketemu, entah secara sengaja atau tidak, si A ini nyeplos kayak gini cuy. Jadi dia itu berkata-kata seperti ini, semoga orang yang menyembunyikan sepatu saya bakalan celaka. Dia bilang seperti itu cuy. Dan ceplosan ini didengar sama salah satu teman dia atau teman kita. Nah, teman kita yang mendengar itulah yang ngasih cerita ini ke saya cuy, dan ini Anda ceritakan ke kalian semua. Nah, setelah dia nyeplos itu cuy, selang beberapa menit kemudian, waktu si B ini perjalanan pulang cuy, di tengah perjalanan, na'udzubillah min dzalik, dia kecelakaan cuy. Dia kecelakaan tunggal yang mengakibatkan mukanya itu hancur parah cuy. Mukanya itu hancur parah karena wajahnya ini maybe nggak stroke di aspal cuy ya. Jadi mukanya hancur parah. Dan waktu kejadian itu juga kebetulan ada salah satu guru kita yang lewat cuy. Guru kita lewat dan melihat si korban cuy. Sampai beliau itu nggak mengenali kalau ini si B cuy, siswanya sendiri, saking hancurnya mukanya cuy. Nah, akibat dari kecelakaan itu cuy, si B ini, si pria metroseksual ini depresi cuy. You know lah kalian sendiri pun kalau mukanya tiba-tiba mentalik hancur kan pasti depresi, pasti frustasi. Apalagi si cowok ini seorang pria yang metroseksual cuy. Dia depresi dan
sampai beberapa kali dioplas waktu itu cuy, dioperasi plastik, sampai dia itu nggak mau masuk sekolah cuy, mungkin karena malu gitu loh. Nah sampai waktu UAS itu cuy, dia tuh kalau nggak salah dia ujian mandiri cuy di rumahnya, nggak di sekolahan waktu itu, soalnya mungkin karena malu cuy. Nah dari sedikit cerita ini cuy ya, semoga kita semua bisa mengambil sedikit pelajaran bahwasanya apa, kita tuh tidak boleh ngebully temen cuy ya, tidak boleh ngebully temen secara berlebihan. Kalau menurut Ane pribadi sebenarnya ngebully atau istilahnya kalau Ane itu bercandaan lah sama teman itu it's okay, asalkan tidak berlebihan cuy ya. You know lah, semua yang berlebihan itu tidak baik. Dan kalau kita ngebully temen ya milih-milih lah, mana temen yang nggak baperan, yang nggak diambil hati, mana teman yang suka baperan. Kalau dia suka baperan ya udahlah, nggak usah dibully kan, kasihan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia mendoakan doa-doa yang jelek, dan itu pasti terijabah cuy, pasti terkabulkan gitu cuy. Stop bullying dan berhati-hatilah dengan doa-doa orang yang teraniaya cuy. Anyway, buat si A dan si B ini teman saya semasa SMA, it's been a long time for me not see you. Jadi saya udah lama nggak tahu kabar kalian, nggak lihat kalian langsung. Semoga kalian udah pada jadi orang-orang yang sukses, yang udah berkeluarga, yang udah sakinah mawaddah warahmah, dan bisa menjadi orang-orang yang berguna buat bangsa dan negara cuy ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan dari video ini juga saya pribadi Muhammad Tasbih Amrullah minta izin untuk menceritakan ulang cerita kalian berdua cuy, yang mana ini bertujuan untuk agar supaya kita bisa memetik pelajaran atau hikmah di ya pengalaman buruk kalian cuy. Saya minta izin. Dan ya maybe that's all cuy. Hopefully you are guys are like this video. Semoga kalian ini suka sama video ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment and subscribe. And thank you for watching. I'll see you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.